Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin alladzi qala wa fi haqqi laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Amma ba'du, yang sangat saya hormati Bapak Quraisy Shihab beserta Ibu dan keluarga, Habib Ali beserta keluarga, Habib Husain beserta keluarga. Ini hadir juga Bapak Ahsin Sakho, semuanya yang saya hormati. Ini juga hadir Mas Lukman Saifuddin yang dulu menteri ngurusi agama. Juga ada Mas Majdi yang dulu gubernur, juga ahli tafsir. Jadi ahli tafsir itu ada yang jadi gubernur. Jadi kalau anak PSG jadi ahli tafsir juga bisa jadi apa? Gubernur. Yang terakhir ini, saya semua di sini Syafi'i madzhabnya, kecuali Pak Mukhlis Hanafi. Jadi ini orang Hanafi yang disusupkan. Semuanya Syafi'i kecuali Pak Mukhlis. Namanya Mukhlis Hanafi. Jadi begini, saya tadi sudah matur sama Pak Quraisy atau Abi Quraisy. Di sini itu para akademisi. Yang model wali itu hanya saya, makanya saya nanti model wali. Makanya tak bawakan wiridan tadi. Saya takut kalau intelektual itu terus kayak Pak Mukhlis itu ingin bikin PSG itu besar, terus ngundang orang diatur-atur, disuruh ngomong. Itu udah gaya wali gitu. Grand Sheikh, semuanya dilibatkan. Ya, terus diatur, ngomongnya harus ini, begini, begini. Itu termasuk masalah itu. Begini Pak Quraisy, tadi sudah pamit sama beliau. Itu ada wiridan yang sering saya baca ngaji di Jogja di mana-mana. Ya tolong disimak sama nani model Ki Jawa, kemudian saya bawa takbir, bawa ibarat. Karena ini lembaga akademik, jadi harus otoritatif. Begini saya cerita muqaddimah. Dulu Nabi Nuh itu ketika kecewa sama kaumnya atau umatnya, itu melaknat mereka sampai mereka mati semua kecuali orang 80 yang ikut di Safinatin Nuh. Maka generasi yang sekarang masih itu semuanya turunannya orang mukmin karena tinggal 80 orang yang ikut di Safinatin Nuh. Sebab itu Quran mengistilahkan generasi yang sekarang itu dzurriyyataman hamalna ma'an. Jadi kita punya dua status, satu ya Bani Adam di Quran, kedua dzurriyyataman hamalna ma'an. Dan nikmatnya ada kapal itu dikenang di surat Yasin, wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Jadi kita sekarang ada itu berkahnya dimuat di Safinatin Nuh, di kapalnya Nabi Nuh. Beberapa kiai nerjemah perahu tapi dikomplain, rak kecil gitu. Makanya saya tuh ngaji saya itu perahu Pak Quraisy, tapi harus bilang kapal karena kalau perahu dikomplain apa? Kecil. Repot, musa pakar-pakar kayak Pak Mukhlis itu repot karena pikirannya itu analisis. Jadi Allah saja dianalisis. Lah kalau saya model wali sudah lah, kalau hubungan dengan Allah itu ya subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada apa? Kalimat. Yang kedua ada tasbih subhanallah mil al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsy. Nah, semuanya saya hormati yang hadir di sini, termasuk yang mungkin tidak pinter bahasa Arab, tapi ya tetap pinter. Saya itu punya kenangan terburuk, ketemu orang goblok itu satu Pak Quraisy. Saya ini kata orang banyak kan pinter. Terus kata orang-orang gini, Gus ngaji tafsir susah apa? Enggak, susah. Kalau menghindari barang susah itu berarti pinter. Berarti yang tidak mengkaji tafsir itu pinter, karena menghindari barang susah. Wah, ternyata saya goblok karena menekuni barang yang susah. Jadi tidak semuanya orang tuh kagum sama Dr. Mukhlis Hanafi karena nekuni barang yang susah. Berarti itu, ya enggak, saya tidak ngomong gitu.
Ya ini saya baca, ini ada saksi, ada Abi Quraisy, ada beberapa orang yang menekuni. Amit Pak Mukhlis ini dari kitab Tafsir Ar-Razi. Tolong ini spesial untuk anak-anak yang di PSG maupun alumni PSG. Di antara yang diwahyukan sama Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Muhammad, kamu sabar saja, menghadapi apa saja sabar saja. Karena kamu dalam pantauan kami, dalam lindungan kami. Itu di tafsir Ar-Razi atau At-Tafsir Al-Kabir disebutkan wasbir wabaddil al-la'na bit-tasbih. Wabaddil al-la'na bit-tasbih. Wasabbih bihamdi rabbik baddil qaulaka Allahumma ahlikum. Ala taro ila qauli ta'ala fasbir li hukmi rabbika wala takun kasahibil khut. Jadi intinya itu ada dua nabi yang ketika kecewa itu yang satu mutung itu ya kayak pengurus takmir yang mangkel terus mutung gitu kayak di desa-desa itu. Saya itu kan termasuk kiai induk di daerah saya, termasuk kiai induk. Sering dilapuri kiai takmir masjid mutung, nanti masuk lagi mutung lagi itu biasa di. Nah itu jenis Nabi Yunus, beliau dakwah, kemudian mereka ada iman, beliau keluar dari komunitasnya terus terjadi sampai ditelan ikan. It'abaqa ilal fulkil masyhur. Nabi tidak boleh. Kamu jadi nabi tidak boleh mutungan. Jadi Pak Mukhlis kecewa apapun dengan anak-anak PSG nggak boleh mengundurkan diri. Lebih menekuni di Basnas harus nomor 1 di sini itu. Terus kedua ada Nabi Nuh. Ketika kecewa melaknat mereka. Rabbi la tadzar alal ardi minal kafirina dayar. Habisi saja ya Allah. Mereka ini pecundang. Mereka ini mengkafiri engkau. Nah Nabi itu nggak boleh niru dua-duanya nggak boleh. Kalau kecewa itu disuruh mengganti tasbih. Makanya tasbih itu wiridan yang luar biasa. Terserah tasbih kamu apa, misalnya tadi subhanallah bihamdi adada khalqi. Mungkin kita janggal adanya orang-orang nyuwun sewu, orang-orang nakal. Tapi itu kersane Allah. Nanti ada fungsinya sendiri menurut yang dikersane Allah. Saya beri contoh ya, sampean nggak usah tersinggung, saya beri contoh. Misalnya kutu. Itu gara-gara kutu itu ada pabrik sampo, akhirnya banyak pekerja banyak. Kalau Allah nggak bikin kutu itu udah ada pabrik sampo. Jadi Allah kalau bikin itu ya gampang saja. Allah bikin kotoran hewan. Mungkin Anda janggal untuk apa? Tapi tanyakan petani, langsung bisa jawab. Oh pupuk ini untuk pupuk untuk ini. Sehingga dalam iman itu khairihi wa syarrihi minallah. Kalau kamu nggak paham sirrul qadar, nggak paham rahasia Allah, ya sementing baca tasbih. Subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada. Jangan kalau nggak paham kemudian jadi orang kritis, itu kriminal itu dalam hubungan dengan Allah itu. Ndak njur Pak Mukhlis ndak ada. Jangan pernah. Saya beri contoh ya. Allah itu pernah disomasi malaikat ketika bikin Nabi Adam. Saya nanti kalau di akhirat mau cari malaikat ini yang pernah mensomasi ini. Tak cari. Malaikat ini tidak tahu kalau suatu saat di dunia ada PSG itu tidak tahu, menurutnya nggak tahu. Ketika Allah bikin Nabi Adam, itu kata malaikat ataj'alu fiha may yufsidu fiha wasfikut dima. Mas, tolong Gusti dievaluasi lagi keputusan kau bikin manusia itu dievaluasi lagi. Karena manusia itu reputasinya itu potensinya. Malaikat tapi nggak bilang potensi. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha, semua manusia itu distatuskan merusak. Wasikut dima. Ini jelas malaikat ini kata Imam Qurtubi ini tidak akabirul malaikat, tidak Jibril, tidak Mikail, tidak Israel, tapi awamul malaikat. Jadi bukan malaikat papan atas. Nah, berarti malaikat ini kan tidak pernah survei kalau ada orang di bumi ini yang nelkuni tafsir. Oh, monggo ahlan wa sahlan Habib Wakil Al-Mukanawar. Monggo. Ahlan wa sahlan. Oh ya. Ya ini kebetulan ini jadi kayak munakosah, kayak ujian disertasi. Kalau yang uji Pak Quraisy sama Habib Wakil Al-Munawar malah seneng karena kalau orang sudah sepuh itu mesti meluluskan, yang repot ngadepi ini. Repot itu.
Orang ngatur orang nggak minta maaf, nggak merasa dosa sama sekali. Itu kalau di Rembang bisa di penjara itu. Karena di Rembang saya ini keren betul, nggak ada orang berani ngatur saya. Saya hadir itu karena beliau nelpon, Pak Kures nelpon. Kalau tidak datang saya yang jemput. Ya ini korban itu mazlum, doanya mustajab. Saya teruskan. Malaikat ini nanti saya cari di akhirat. Yang komplain atas alufia, mayusitu fiha wasikut. Nah, tapi saya pastikan itu awamul malaikat, bukan malaikat papan atas. Nah, tapi anehnya malaikat ini bilang wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisuh. Kita ini mentasbihkan engkau. Ini kan aneh. Kalau mentasbihkan Allah artinya semua keputusan Allah itu baik, enggak perlu dievaluasi. Ini yang unik, malaikat ini unik, kacau lah. Wong bilang, "Saya mentasbihkan engkau, tapi kali ini tolong dipertimbangkan." Itu gimana itu? Nah, kita tidak seperti itu. Makanya kita tetap subhanallah bihamdi adada khalqi. Paham terhadap sirul qadar, kita tetap baca apa? Tasbih. Kalau malaikat ini nggak mau, kalau ada sirul qadar atau ada kodok qadar yang malaikat ini nggak berkenan, langsung komplain. Ataj'alu fiha mayusidu fiha wasfikut. Makanya di sini disebut wasbir wabaddil al-la'na bit-tasbih. Yaitu ketika Nabi Nuh bilang Allahumma ahlikum, di era Rasulullah SAW diganti Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Justru di era Nabi itu adanya Islam itu berkah bagi semua. Ya, adanya Islam itu berkah bagi apa? Semua. Rahmatan lil alamin. Terus ini yang saya matur pada Pak Kures supaya anak-anak PSG itu otoritatif. Kalau punya manhaj itu harus ada dasarnya. Kemudian saya teruskan ini dibawa aja pulang. Nanti kalau yang nggak paham anggap saja jimat gitu. Di sini kan banyak orang NU, maksudnya nggak akan dianggap syirik gitu, tenang saja. Ini ada Arab Saudi. Kalau di Arab Saudi kamu masalah itu mungkin dianggap jimat atau apa? Enggak. Arab Saudi sekarang juga enggak, sudah. Enggak, saya tuh punya teman baca syahadat tuh enggak ikhlas. Ini saat cerita sama Pak Kurs, saya punya teman Pak Kurs bisa baca Fathul Mu'in. Satu-satunya saya baca syahadat enggak ikhlas ketika di imigrasi Arab Saudi. Dia itu orang Madura, jadi ke sana itu bawa jahe sama jariknya ibunya, jarik yang sudah bekas, hanya beberapa lembar jarik. Setelah dicek di imigrasi itu dianggap kayak jimat, jadi syirik. Terus ditanya sama polisi syariat, atasyhadu billah, na'am. Muslim, mukmin. Kok masih percaya ini? Nah, terus setelah itu ditanya, hadhi baldatu wahil haram, la yadkhuluha illa muslim, faqul asyhadu alla ilaha illallah. Itu dia ada ikhlas. Baru itu saya baca ada ikhlas. Ini negara Islam yang boleh masuk hanya orang-orang yang mukmin. Maka kamu harus bersyahadat dulu, asyhadu alla. Dia bisa macam mu'in, Pak. Tapi belum Dewan Pakar PSG belum. Tapi itu seumur-umur baru itu saya baca syahadat tidak ikhlas. Ya sudah, sekarang muslim dia sudah. Sudah disyahadatkan. Ya, jadi ini termasuk tafsir yang luar biasa. Jadi wasbir li hukmi rabbik itu kata Imam Ar-Razi wabaddilil la'na bit-tasbih. Jadi nabi-nabi dulu yang sebagian itu memutuskan Rabbil atadzar alal ardi minal kafirina dayara, era nabi kalau kecewa disuruh baca apa? Tasbih. Ini penting supaya kehidupan kita itu rileks. Ya saya ulang, ini penting supaya kehidupan kita itu rileks. Misalnya di beberapa daerah kiai itu tukaran. Saya sering kiai tukaran itu bagus. Setan itu yang kurang pengalaman. Orang kiai-kiai itu kan orang-orang soleh, punya saudara 5 tukaran semua, itu pindah Papua bikin pondok, pindah Medan bikin pondok, di Kalimantan malah pondok ada di mana-mana. Itu berkahnya tukaran. Nah, setan kaget, loh, tidak sesuai rencana ini. Karena kurang wawasan, setan ini kurang wawasan. Orang soleh kok. Jadi yang dulu satu titik tanah dipakai sujud, dipakai pengkajian Quran, gara-gara konflik kemana-mana. Termasuk beberapa orang yang nggak berani pulang di Jakarta di PSG itu ya di rumah mesti gitu.
Jadi kalau Allah menghendaki orang soleh itu di mana-mana baik. Makanya Quran itu mengkritik setan itu inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Sebenarnya setan itu udah hebat-hebat banget. Wong zaman gini yang ngaji ya banyak. Berarti kan ini kegagalan setan. Itu gagal betul itu. Anda pemenang kan? Mungkin orang lain terganggu lah. Saat ini mungkin melakukan hal-hal yang enggak benar. Anda kesini ngaji itu menang. Nah, itu juga yang mau saya baca di ini beberapa referensi saya ini yang di hadis-hadis sahih. Ini yang di kitab Fathul Bari. Saya tadi sudah matur Pak Kures supaya otoritatif. Ketika kita baik, ya saya baca ya. Ketika kita baik, ternyata dalam banyak hal kita ini dianggap ya di atas malaikat. Jadi kadang Allah itu bully malaikat begini. Kamu iman sama saya, iya ya Allah, normal. Kamu melihat surga neraka, melihat dan bahkan ikut. Tapi Bani Adam itu tidak tahu saya, tapi iman sama saya. Wahal ra'auni, enggak tahu saja seiman itu. Kalau wiridan sampai nangis, enggak tahu. Jadi makanya ini di kitab Bukhari. Yaquluna, kata Allah ini, fayaqulu kaifa la ra'auni? Qal yaquluna la ra'auka kanu ashadda laka ibadatan wa ashadda laka tasjidan wa aktsara laka tasbihan. Andaikan mereka melihat engkau ya Allah, tentu tasbihnya lebih besar ketimbang kita. Wong enggak tahu saja ada jamiah istighosah. Loh coba ini Jakarta itu kota, kayak apa Jakarta terkenalnya kayak apa? Kota metropolitan apa saja ada. Ternyata ada PSG. Ada tempat untuk mengkaji apa? Tafsir. Sudah tahu sulit, masih dikaji itu wah luar biasa. Ya sudah tahu sulit masih apa? Dikaji itu masya Allah betul itu. Nah ini supaya clear ya. Jadi ini beberapa kitab yang sengaja saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Yang masalah tasbih. Ya jadi ini cerita-cerita kekaguman. Redaksinya gini. Wa inna wa ta'ala baha itu dari kata baha yubahi muhat. Baha bikum malaikata. Allah itu begitu bangganya dengan kalian. Bumi itu adalah nyuwun sewu tempat maksiat, tempat macam-macam. Tapi ternyata yang baca tasbih banyak, yang iman banyak, yang sujud banyak. Kamu malaikat wajar sujud. Di sini nggak ada maksiat. Juga kamu tidak tak kasih nafsu. Wajar kamu jadi makhluk yang baik. Ini manusia. Nafsu punya, problem punya, saweran banyak, masih baca tafsir. Jadi ini luar biasa, pokoknya luar biasa. Ya, nanti kalau Pak Mukhlis nggak terima, tak kasih mic nggak apa-apa, komplain sama saya, nggak apa-apa. Ini kan demokratis. Monggo nanti kalau mau komplain. Tapi model wali sama intelek biasanya keramat yang model wali. Tak jamin. Tak jamin. Saya itu sering di mana-mana itu cerita wali, bukan karena apa-apa ya. Supaya orang itu masih punya cita-cita dicintai Allah. Mungkin kita kelamaan hidup di dunia ini, ingin dicintai pejabat, orang kaya, orang terkenal. Mbok ya, kamu itu makhluk, ingin ya dicintai Allah Subhanahu wa taala. Allah ngendikan Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Jadi supaya orang itu nganggep wali tidak wow terus kita kayak wali songo itu tidak perlu seperti itu. Kalau kamu kayak wali songo malah tak komplain karena saya pasti tidak percaya. Kita jadi wali yang gampang-gampang. Saya berikan satu hadis yang resep jadi wali. Innallaha ta'ala la yardo, ini hadis sahih Muslim. Innallaha ta'ala la yardo anil abdi idza aklal aklata fayahmadahu 'alaiha aw yashraba syarbah fayahmadahu 'alaiha. Itu pakai inna itu taukid, masih pakai lam li taukid. Allah itu sangat ridho kalau orang itu makan ketika per lukmah itu membaca tahmid. Ya Allah, alhamdulillah bisa makan, alhamdulillah bisa minum. Orang diridhoni Allah itu di atas wali. Enggak usah kamu jadi wali wiridan baca kulhu 10.000, enggak ada yang percaya. Enggak ada yang percaya. Sudah pokoknya kalau makan alhamdulillah. Yang saya enggak tahu itu rokok. Bisanya baca alhamdulillah kalau setelah rokok itu saya tidak tahu. Apa sunat alhamdulillahnya, apa makruh rokoknya itu nanti malaikat bisa diskusi. Ini kan ada janibul khairi sama janibus syarr. Ya itu malaikat bisa berdebat. Ya. Wong saya pernah ditanya, orang itu nggak ikut rokok tapi pernah ditanya gini Pak Kursa. Ada orang rokok. Kalau di kampung-kampung biasa mau Jumatan rokok. Pas mas disedot komat, terus dia takbir. Itu asapnya masih keluar.
Nah, itu batal enggak? Wah, saya bilang saya ada ikut mati rokok kok disuruh mikir hukumnya kan. Ya pikir sendiri kamu di kono. Tapi yang jelas itu malaikat punya alasan mengadab Anda. Kan? Saya tidak bilang haram, tapi kalau itu cukup untuk malaikat mengadab Anda, karena pasti itu tidak sopan. Kan? Terus dia tanya, enggak Gus, batal apa enggak? Yang batal itu kan aklu masuk, ini kan keluar kan? Wah, ini tambah enggak bener ya. Terus, nanti enggak apa-apa Pak Mukhlis, nanti komplain enggak apa-apa. Ya ini kebanyakan Syafi'i itu, kecuali Pak siapa? Mukhlis. Hanafi. Aneh. Di Indonesia madzhab Hanafi itu enggak laku. Apa? Ada yang laku soal kawin. Ya jadi supaya ngaji ini rileks, memang saya itu sering dipesan sama bapak saya, namanya Kiai Nur Salim. Bapak saya itu pesan saya itu dua, satu kamu harus hafal Quran kayak hafal Fatihah. Bapak saya itu terkenal di Rembang, kalau baca Quran itu wanyah sekali. Kedua, jangan pernah kalau ada orang ngaji itu dibikin susah. Kata bapak saya, di rumah dimarahi istri, di tempat ngaji dimarahi ustadz. Dapat dua marah dua kali, itu aja maksudnya. Terus beliau mesti pakai dalil kul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika falyafrah. Orang tuh harus ceria. Maksiat saja bisa bikin ceria, masa kita taat enggak bisa apa? Ceria. Makanya Nabi ngintikan wa qurratu aini fi shalat. Saya ini kalau salat senang sekali. Ya karena orang baik itu pasti senang dengan hal-hal yang apa? Baik. Makanya saya kesini itu, makanya jangan pernah ngundang saya, itu tidak akan hasil. Saya terkenal itu. Saya itu hanya mau diundang yang pernah sepuh. Saya kemarin mulut itu di Pak Hamid Pasuruan karena sepupunya Mbah. Di Kiai Sahal juga masih sepupu. Terus di sini karena itu. Ya tadi diancam, kalau tidak datang saya kata. Alhamdulillah akhirnya sami'na wa ata'na. Jadi saya mohon semohon-mohonnya. Jadi Nabi Muhammad SAW memang dari awal tidak boleh ngikuti melaknat orang yang balelo. Sebab itu ketika Nabi menyamakan dirinya, ketika melihat nyun sewu Umar temperamental, masaluka ya Umar kamasali Nuh, ifqala Rabbila tadhar alal ardi minal kafirina daya. Wa masaluka ya Abu Bakrin kamasali Ibrahim ifqala faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Dan Nabi Ibrahim ini juga yang Allah bilang ke Nabi Muhammad ngendikan anit tabi millata Ibrahima hanifa. Jadi santri WSK yang soleh kita doain, yang beling kita doain tobat. Jangan diusir Pak Mukhlis. Kalau diusir menjadi orang lebih nakal, nanti Anda yang ditanya sama Allah. Sudah baik-baik di PSK kamu usir, sekarang di tempat maksiat. Kita yang kena hisab. Karena syariat kita faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Kalau tidak bisa semua karena kita punya ghirah, punya bughdu alil ma'asi, misalnya kita orang soleh yang benci sama maksiat. Kamu ikut saja Nabi Isa. Ketika tidak bisa memilih, kembalikan ke Allah, yaitu bertasbih. Kata Nabi Isa, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Itu kan hamba jenengan Gus, itu ndak wilayah saya, monggo terserah jenengan. Wong kula ora melok gawe kok jenengan elok-elokno. Saya ndak ikut bikin, ya monggo itu wilayah jenengan. Jangan ngambil sikap kemudian Anda itu salah. Misalnya begini, tanpa ngurangi hormat. Sayyid Abdul Hasan Asyadili dalam satu mukasyafahnya itu ketemu Nabi Nuh sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Nuh kan melaknat orang kafir sampai habis. Kata Abdul Hasan Asyadili, di Indonesia kan banyak thariqah Syadiliyah. Lau alima Nuhun, andekan Nabi Nuh pirsa bahwa fi asla birijalil kufar itu ada gen-gen yang nanti menjadi muslim, maka nggak boleh dipasutkan karena nanti akan melahirkan orang-orang apa? Muslim. Kita tahu Abu Jahal punya anak Ikrimah, Abu Lahab punya anak Darrah, Walid yang musuhnya Nabi punya anak Khalid. Kita kan tidak pernah tahu. Maka ketika Malakul Jibal menamari Nabi Muhammad menghancurkan kabilah ya Abdu Yalil, juga beberapa kawasan di Mekah, di Hijaz saat itu. Kata Allah, Jibril bilangkan ke Muhammad, ingin mereka tak habisi apa Muhammad sabar. Terus kata Malakul Jabal, in syi'ta ya Rasulullah an udbiqa alaihim al-akhsyaben. Kalau kamu mau, ini dua gunung mau sabarkan di sini supaya mati semua. Apa jawaban Rasulullah SAW?
bal arju ayyukhrijawah min aslabihim ma ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Saya sebagai nabi tetap berharap meskipun bapaknya belum iman, anak cucunya napa? Iman. Dan itu yang dilakukan para wali songo, juga yang dilakukan di PSG. Sehingga alhamdulillah barokah harapan itu kita tetap hidup pede, percaya diri mengelola zaman yang seperti ini. Karena di Quran ada ayat mengelola zaman seperti itu membaini farthi wadamil labanan kholison sa'ighal lisyaribin. Allah itu bisa mengelola, mengeluarkan susu dari sapi, padahal materinya sapi itu ada dam, ada darah, wa farsen ada apa? Kotoran. Tapi Allah tetap segampang itu membuat sapi-sapi itu mengeluarkan apa? Susu. Jadi kamu tidak perlu risau, wah zaman sudah gini, nggak ada nabi, adanya Pak Mukhlis itu, tidak usah gitu. Sudah kalau Allah menghendaki tetap soleh, gampang itu. Nah itu baca tasbih. Napa baca napa? Tasbih. Makanya badilil la'na bit tasbih. Nggih ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngasih waktu ini. Terima kasih Gus Baha. Saya tadi lupa untuk menyampaikan disclaimer di awal. Sehingga kena roasting terus tadi. Waktu kunjungan Syekh Al-Azhar bulan Juli yang lalu, begitu pertama ketemu dengan Gus Baha ini, saya diwasiati. Pak Mukhlis bisa nggak tirakat dari kegiatan? Jangan bikin kegiatan yang undang-undang kita melulu katanya. Jadi diminta tirakat kegiatan. Dan kali ini kita kerjain lagi dia. Tapi saya ingin disclaimer ke Gus Baha bahwa saya pun sebenarnya pihak yang diundang juga di sini. Jadi kita sama-sama korban sebenarnya. Sudah tahu kan yang ngatur-ngatur tadi? Ya, Bu Caca dengan Pak Fikri ini ketua yayasan kita ini ya. Yang punya acara, terima kasih. Dan kami ucapkan selamat datang kepada guru-guru kita yang baru bergabung, Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil Hussein Al-Munawar, lalu Gus Ulil, dan Pusat Studi Al-Quran berada di kawasan ini sejak tahun 2009. Kampus pertama Muslim yang kaku. Nah, saya tidak mau bicara banyak, baca tafsir Al-Misbah ketika diuraikan arti warafa'na laka dzikra. Di situ ada Michael Hart yang berbeda. Tolok ukurnya beda-beda. Oh tolok ukurnya, saya mau ukur Nabi dari segi pengaruhnya. Siapa orang yang paling berpengaruh? Dia temukan Nabi Muhammad. Saya akan ukur Nabi Muhammad dari segi karyanya. Nabi Muhammad. Saya akan, ada orang Kristen namanya Nazmiluk di Mesir. Dia itu ilmuwan dan agamawan. Dia nulis buku namanya Muhammad Ar-Rasul war-Risalah. Dia bandingkan antara bukti kebenaran yang dibawa oleh Nabi Isa dan bukti kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dia katakan apa? Lebih sesuai untuk masa kita bukti yang dibawa oleh Nabi Muhammad daripada yang dibawa oleh Nabi Isa. Karena Nabi Isa berkata, jangan percaya pada saya kalau aku tidak mengerjakan pekerjaan Bapa. Ada mukjizat. Nabi Muhammad tidak mengandalkan mukjizat. Dikatakan oleh Nazmilok, ini sesuai dengan keadaan kita. Dulu waktu kita kecil, kita dibujuk buat makan. Kalau sudah dewasa masih perlu dibujuk. Sudah tahu sendiri. Oh ini bermanfaat saya makan, ini tidak. Kemanusiaan sudah meningkat, itu kata Nazmilok. Jadi lebih unggul cara itu. Nah, sepakat juga bahwa semua uraian menyangkut Nabi Muhammad belum sempurna. Kita baca itu tadi pagi itu dibaca
Wa mahma tafanna wasifuhu fi wasfihi yafna zamanu wa fihi malam yusafi. Walaupun beragam uraian para pakar tentang sifat-sifat Nabi Muhammad, akan berakhir masa ini tapi belum lagi selesai uraian menyangkut Sayyidina Muhammad. Ada seorang ilmuwan Abbas Al-Aqad, dia menulis buku namanya Matla'in Nur. Dia bilang, saya bahas kepribadian Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Saya temukan kunci kepribadiannya. Tapi ketika saya bahas tentang kunci kepribadian Nabi Muhammad, setiap saya nemukan kunci, saya buka kamar, di dalamnya ada lagi kunci-kunci. Kunci kepribadian itu apa? Saya berkata, oh ini suka bercanda. Kunci kepribadiannya canda. Semua kegiatannya canda. Oh ini serius, jangan bercanda sama dia nih. Serius orangnya. Kunci kepribadiannya itu. Sayyidina Ali, kunci kepribadiannya kesatria. Sayyidina Umar, dia katakan kunci kepribadiannya apa itu Sayyidina Umar? Militer, tegas, dan patuh pada pimpinan. Tapi Sayyidina Muhammad berkata begini, baik. Sayyidina Abu Bakar apa kepribadiannya? Seorang pengagum. Jadi walaupun dia belum tahu, dia itu betul. Apa buktinya katanya? Waktu Mi'raj, ada orang berkata pada Nabi Muhammad, kepada Sayyidina Abu Bakar, itu yang kau punya sahabat itu katanya pergi ke Baitul Maqdis ini. Dia apa? Dia yang bilang, iya dia yang, oh saya percaya. Jadi dia percaya sebelum kenal Islam. Sayyidina Umar percaya setelah baca Quran. Masing-masing ada kunci kepribadiannya. Nabi Muhammad kita tidak tahu kunci kepribadiannya apa. Itu sebabnya dikatakan kana khuluquhul Quran. Quran itu akhlaknya. Yang mana nih yang kita mau bahas akhlaknya ini? Terlalu banyak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dan sebagainya, banyak sekali khuluquhul Quran. Nah, karena kita di pusat studi Al-Quran, saya ingin menjelaskan tidak 2 ayat deh, 1 ayat deh supaya waktunya lebih ini. 1 ayat, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Mari kita lihat. Ini ayat dimulai dengan laqad. Lam itu digunakan untuk bersumpah. Orang bersumpah itu untuk meyakinkan mitra bicara. Qad itu berarti sudah pasti. Jadi Allah bersumpah demi, terserah Anda mau bilang apa. Mau bilang demi Allah boleh. Mau bilang demi masa boleh. Pokoknya demi Allah bersumpah bahwa telah qad ja'akum. Itu yang baca tafsir Al-Misbah, saya koreksi di sini. Di sana saya tulis telah datang kepadamu. Salah itu. Tetapi mestinya telah mendatangimu. Apa bedanya? Kepada itu ada jarak. Saya berangkat dari Jakarta, saya mengirim datang kepadamu, ada jarak. Tidak ada jarak, mendatangimu. Sama halnya ketika Allah memerintahkan seseorang untuk berbakti pada kedua orang tuanya. Dia katakan, birra ila walidaik. Tapi birrul walidain. Atau wabil walidaini, ba itu lil ilsaq. Kamu harus mendempit kepada orang tuamu. Jangan ada jarak antara kamu dengan orang tuamu.
Tidak boleh ada jarak. Kalau dia berkata, berbaktilah kepada orang tuamu, bisa terkesan bahwa apa yang Anda lakukan adalah untuk orang tua Anda. Tidak. Kalau Anda berbakti pada orang tua, itu bukan untuk kemaslahatan orang tua, tapi untuk kemaslahatan kamu. Nah, di sini, laqad ja'akum, telah mendatangimu. Dia berbaur dengan kamu. Bukan dia yang mengundang kamu datang. Dia yang datang kepada kamu. Itu artinya ja'akum. Dan ja'a itu digunakan untuk sesuatu yang agung, yang dahsyat, yang paling baik, dan bisa jadi berat dipikul. Mari kita lihat. Hatta orang-orang yang dekat pada Allah itu diantar ke sorga. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Kemana? Sorga ini dahsyat. Neraka ja'uha dahsyat. Ja'al haqqu dahsyat. Semua ja'a dahsyat. Jadi Nabi Muhammad bagaimana? Dahsyat. Kita baca di surat Yasin, apa itu? Wa ja'a rajulun min aqsal Madinah. Bahwa berita yang penting. Kita baca Nabi Ibrahim waktu kedatangan tamu, dia ingin menghormati tamu. Bagaimana? Faragha ila ahlihi wa ja'a bi'ijlin samin. Dia sembunyi-sembunyi. Jangan tamunya tahu bahwa dia meninggalkan tamu ini. Sembunyi-sembunyi. Pergi kepada istrinya. Lalu sang istri masak daging. Ijil. Sapi ya. Sapi muda. Istimewa. Semua istimewa. Ja'akum. Datang kepada kamu. Berat. Tapi dahsyat apa yang dia bawa. Itu sebenarnya berbeda. Ada kata lain dalam Al-Quran, ata. Ata itu boleh jadi ringan. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Berita tentang hari kiamat itu ringan dibanding dengan kedatangan hari kiamat. Maka dikatakan ata. Oke. Ja'akum. Ini pasti sudah terjadi. Ini bukan pencitraan. Ja'akum. Baru dia katakan Rasul. Kenapa Rasul? Kenapa dia tidak katakan Ja'akum Rasulullah? Kan bisa. Dia katakan Rasul. Karena ada dua kemungkinan. Kalian yang didatangi bisa percaya. Ketika itu otomatis kalian berkata ini Rasulullah. Kalian yang tidak percaya dia Rasulullah, tapi ingat dia Rasul. Rasul itu walaupun dari musuh harus dihormati. Ja'akum Rasul, yang datang ini Rasul, utusan. Walaupun kamu tidak percaya dia, walaupun kamu berkata bukan utusan Allah, tapi hormati dia. Itu laqad ja'akum Rasulun. Baru min anfusikum. Apa artinya anfusikum? Kalau kita mau mudah, dari diri kamu. Dia itu bagian dari dirimu. Itu tidak jarang Al-Quran menamai Rasul sahib. Wa ma sahibukum bimajnun. Apa sih artinya sahib itu? Teman itu apa toh? Teman hakiki adalah sosok Anda tapi dalam fisik yang lain. Ini sahabat saya, ini saya nih, tapi orangnya bukan di sini. Dari diri kamu. Ada yang menafsirkan dari
suku Quraisy. Ada yang menafsirkan dari orang Arab. Saya berkata tidak ada khitab dalam Al-Quran yang ditujukan khusus kepada orang Arab. Yang ada itu ya ayyuhan nas. Jadi diri kamu manusia. Dia itu manusia seperti kamu. Innama ana basyarum mislukum. Manusia. Tapi ada lagi. Sayyid Qutb berkata ada lagi. Jiwa kamu. Dia itu sama dengan kamu dalam jiwamu. Sama dengan kamu dalam perasaannya sama. Karena itu dilanjutkan apa? Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Karena dia merasakan apa yang kamu rasakan, maka azizun alaihi ma'anitum, berat di hatinya. Menyangkut penderitaan-penderitaan yang kamu alami. Dia juga merasa itu. Harisun alaikum. Sangat-sangat ingin kebaikan untuk kamu. Ini Nabi Muhammad. Dia tidak mau kamu susah. Dia tidak mau kamu sedih. Apa yang kamu alami, dia rasakan juga. Dia ingin kebaikan untuk kamu. Bagaimana itu kebaikan yang diinginkan untuk kita? Kita baca ayat lain yang menjelaskan ini. Al-Quran ketika berbicara tentang pengutusan Rasul, Allah mengutus Rasul, paling tidak ada dua kata yang digunakan. Yang pertama, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Arsala itu berarti mengirim. Kalau Anda mengirim surat, saya antar pada Anda terima, selesai tugas saya. Anda baca atau tidak terserah. Anda setuju atau tidak terserah. Itu arsala. Ma'alaika illal balagh. Ya kan? Tetapi ada ba'atha. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atha fihim rasulan. Apa? Yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allim. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Allah. Banyak tugasnya. Yatlu 'alaihim ayatihi. Tahu apa arti yatlu? Bukan sekedar membaca. Tilawah itu baca, lalu mengikuti bacaan dengan pengamalan. Jadi dia tidak sekedar menyampaikan ini Quran berkata begini, ini Quran berkata begini. Tidak, yatlu. Dia beri contoh pengamalannya. Itu sebabnya beda memberitahu dan mengajar. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Tuhan ajar Adam nama-nama sehingga dia faham. Terus malaikat ambihum bi asma'i. Nabi Adam tidak suruh ajar malaikat. Hanya beritahu. Nabi Muhammad yatlu alaihim wa yuzakkihim. Membersihkan mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Itu tugasnya. Itu ba'ats. Ba'atsa itu artinya membangkitkan, menghidupkan. Dia bertugas menghidupkan kita. Menghidupkan. Bukan berarti menarik dan menghembuskan nafas. Menghidupkan. Afaman kana mayyitan fa ahyaina. Bahasa ini tugas beliau dan inilah yang menjadikan beliau bersungguh-sungguh. Kalau sekedar balag sudah selesai, tetapi ada tugas lain, tugas bi'tsatul anbiya, menjadikan Anda faham, menjadikan Anda mengerti, menjadikan hati Anda suci, menjadikan Anda mengetahui hikmah. Itu tugas Nabi. Beliau sadar tentang ini.
Sampai-sampai ditegur oleh Tuhan, la'allaka bakhi'un nafsaka ala athari. Boleh jadi kamu mencederai, membunuh dirimu karena mereka tidak beriman. Dia sangat cinta pada Anda. Dia ingin kemaslahatan Anda. Innakum tatahafatuna finnar. Kalian ini berjatuhan ke neraka. Wa ana akhudhu bihujazikum. Saya ambil itu ikat pinggangmu, saya tangkap ini, saya tangkap ini. Tapi masih ada juga yang masuk. Itu Nabi Muhammad. Tidak wajarkah kita cinta pada beliau? Tak kenal maka tak cinta. Kita tidak kenal. Ini satu ayat ini memperkenalkan buat kita. Inilah Nabi Muhammad. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum. Baru dia katakan bil mu'minina raufur rahim. Ini aneh, ini ayat. Aneh penutup ini. Rauf itu berbeda dengan rahim. Rauf itu ada yang mengartikannya syiddatur rahmah. Rahmat yang melimpah, melebihi yang semestinya, itu namanya ra'fah. Saya beri contoh. Ada seorang butuh, katakanlah 100.000. Kalau saya beri dia 50.000, terdorong oleh rasa iba saya pada dia, saya dinamai rahim. Kalau saya beri dia 100.000 sesuai kebutuhannya lebih bagus, tapi saya masih dinamai rahim. Tetapi kalau saya kaya raya, dia butuh 100.000, saya kasih dia 1 juta. Apa namanya itu? Itu ra'fat. Memberi dengan melihat kemampuan pemberi. Rahmat memberi dengan melihat kebutuhan yang diberi. Rasulullah ra'ufun. Dia beri Anda melebihi kebutuhan Anda. Alangkah banyaknya rahmat Allah yang tercurah pada Nabi Muhammad. Itu dia beri pada Anda. Dan kok ada lagi rahim. Kata ulama, kalau ra'uf itu yang ada hubungan seseorang dengan orang lain, kalau rahim itu yang tidak ada hubungannya. Itu sebabnya semua ra'fat rahmat, tapi tidak semua ra'fat itu rahmat ra'fat. Itu sebabnya Allah berkata, ketika dijatuhi hukuman terhadap penzina, la ta'khudhukum bihima, bukan rahmah, ra'fah. Tapi rahmat harus tetap ada. Kalau begitu rahim buat orang yang ada hubungannya dengan Nabi maupun tidak ada hubungannya dengan Nabi, buat manusia maupun bukan manusia, dia itu rahim. Rahim terhadap binatang, rahim terhadap benda-benda tak bernyawa, semua diberinya rahmat, diantaranya menuju tujuan penciptaannya. Itu laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Coba dihayati ini makna. Kita baru bicara satu ayat. Menarik lagi. Itu ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum ditujukan kepada mitra bicara. Telah datang kepadamu. Ya kan? Oke. Lanjutannya. Fa'in tawallau. Kalau mereka berpaling. Kali ini Tuhan tidak lagi berbicara pada yang berpaling. Kalau mereka, Muhammad, kalau mereka tidak mau percaya kamu, sudah, tidak apa. Qul hasbi Allah. Kenapa mengisyaratkan orang yang tidak menyambut ajaran ini tidak wajar mendapat kehormatan untuk bercakap-cakap dengan Tuhan? Tuhan tidak mau bicara sama dia. Fa in tawallau faqul, ucapkan hasbi Allah. Yang penting saya sudah jelaskan risalah.
Yang penting saya sudah berusaha sekuat tenaga sampai Tuhan menegur saya bahwa jangan seperti itu. Ya, katakan saja, hasbi Allah. Tidak peduli apapun yang terjadi, yang penting cukup bagi saya Allah. Itu Nabi Muhammad. Tidak wajarkah orang ini dicintai? Tidak wajarkah orang ini diikuti? Jangan duga, masih ada waktu. Masih ada waktu, saya ditegur. Jangan duga apa yang saya mau bilang. Orang tua biasa lupa nih. Yang penting itu satu ayat. Banyak ayat yang lain yang berbicara tentang Nabi Muhammad. Tetapi saya kembali berkata, apapun uraian Anda tentang pembicaraan menyangkut Nabi Muhammad itu masih kurang. Karena itu ada penyair, walau anna amilna kulla yawmin li ahmada maulidan qad kana wajib. Seandainya kita tiap hari mengadakan maulid untuk Nabi Muhammad, itu wajib. Karena walaupun setiap hari kita bicara Nabi Muhammad, masih kurang. Kenapa kurang? Kita lihat. Satu lagi yang saya mau uraikan. Oke, syukran. Allahumma sholli alaihi. Nabi Muhammad berhasil. Anda kira keberhasilannya karena Nabi Muhammad, karena pribadi ini? Ya tentu ada, tetapi bukan karena pribadi ini. Ada tulisan, tadi saya sebut Al-Aqad, dia katakan begini. Ini inayatullah, bukan sunnatullah. Ini pemeliharaan Allah, bukan hukum sebab dan akibat. Karena bagaimana bisa lahir seorang di dalam masyarakat terkebelakang, di dalam masyarakat yang menganut faham politeisme, musyrik, di dalam masyarakat yang melecehkan perempuan, bagaimana bisa dari situ lahir seorang yang menganjurkan tauhid, yang menganjurkan penghormatan pada, bagaimana bisa itu? Itu baru bisa kalau Anda berkata, kata Al-Aqad, kalau Anda berkata, penyakit mengakibatkan kesembuhan. Yang normal, hukum sebab dan akibat, penyakit mengakibatkan kematian. Tapi ini penyakit tidak mau minum obat, kok sembuh? Apa ini yang terjadi? Tidak mungkin terjadi kalau tanpa inayatullah. Itu pengaturan Tuhan. Itu lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bukti yang jelas tentang kuasa Allah. Apa bayyinah itu? Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhar. Jadi bukti inayatullah itu diberikan kepada orang-orang khusus. Salah satu inayatullah yang diberikannya itu adalah kepada Nabi Muhammad SAW. Dia dipelihara Tuhan. Mau lihat bagaimana dia dipelihara Tuhan? Baca suratul Anfal. Suratul Anfal itu berbicara antara lain menyangkut perang Badar. Itu Tuhan mau begitu. Lau tawa'attum lakhtalaftum fil mi'ad. Kalau kamu janjian mau ketemu, pasti tidak bisa ketemu. Tetapi Tuhan mau kamu ketemu dalam perang Badar.
Kalian tidak mau berperang. Itu surat Al-Badr. Tetapi apa? Tuhan mau ada peperangan. Kalau Tuhan di surat Al-Anfal dia cerita itu, Tuhan turunkan hujan liusabbita bihil aqdam. Salah satu tafsirnya, waktu sebelum turun hujan, perjalanan mereka terganggu karena pasir. Tuhan turunkan hujan supaya menguat pasir itu sehingga perjalanan lancar. Tuhan menjadikan engkau wahai Nabi Muhammad mimpi, lalu mimpimu kamu ceritakan pada orang, pada umatmu. Jangan khawatir, mereka itu lemah. Semangat. Yang terpenting, wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Bukan kamu yang melempar itu kaum musyrik, tetapi siapa? Allah. Inayatullah. Tuhan mau itu. Semua tidak mau. Wa yuhiqqullahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal kafirun. Itu. Jadi ini inayatullah. Karena itu bersalawatlah, dekatkanlah diri kepada Allah. Wa makana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa makana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak mungkin akan menyiksa mereka selama engkau ada. Dan Rasulullah itu sampai sekarang masih ada. Hanya mata hati yang bisa melihat. Karena itu kita dalam salat assalamu bukan alaihi, assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullah. Ada dia di hadapan Anda. Tapi kalau mata hati tidak lihat. Ada dia, hidup dia. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya. Hidup Nabi ini. Terakhir. Rasulullah telah berjasa. Bukan hanya berjasa kepada kita. Berjasa kepada umat manusia seluruhnya. Muslim dan non-muslim. Mari kita berterima kasih pada beliau. Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Saya tidak minta upah dari apa yang telah aku lakukan kecuali mencintai keluargaku. Siapa keluarganya? Saya ingin menganut faham yang memperluas makna keluarga Nabi. Siapa itu? Semua yang dekat pada Nabi. Umatnya itu keluarganya. Bukan cuma orang Arab, bukan cuma turunannya. Salman minna ahlal bait. Salman itu orang Persia, keluarga kita. Orang Indonesia, keluarga Nabi. Selama Anda dekat pada Nabi. Cintailah keluarganya. Cintailah bangsanya. Bukan cuma Arab. Cintai umat manusia. Itulah kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu mestinya salah satu cara kita memperingati Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sekedar berkumpul, makan-makan, biaya besar. Tidak. Kita harus mengambil suatu pelajaran. Oh ini toh, begini toh Nabi, begini toh hubungannya dengan kita. Dan akhirnya saya ingin mengutip lagi Al-Aqad. Dia katakan begini. Kita tidak bisa menguraikan tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara sempurna. Untung, katanya, untung. Beliau adalah gunung yang tinggi dan besar. Tetapi jari telunjuk lebih mampu memberi isyarat kepada gunung dan memuaskan yang melihatnya daripada kedua belah tangan
untuk merangkulnya. Kita tidak bisa rangkul itu semuanya, kita hanya menunjuk dari jauh. Itulah Nabi Muhammad. Pandanglah dia, Anda akan terkagum-kagum dan insya Allah terdorong untuk mendekatkan diri kepada Allah dan berusaha bersahabat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.